dua anggota majelis kami masih bersidang di bawah. Bisa kita lanjutkan dari yang direkam. Baik. Tunggu. Setuju? Pendapat? Melanjutkan persidangan, disilakan kepada penasihat hukum untuk menghadirkan saksi atau ahli berikutnya. Silakan. Kami persilakan Profesor Dr. Herman Gajah Lugu. Ya, silakan. Baik, saudara ahli, sidang kita lanjutkan setelah istirahat, sholat maghrib dan makan malam. Berikutnya untuk ahli yang kedua kami tanyakan kepada penasihat hukum. Ahli akan menerangkan berkaitan dengan tentang apa? Ya, menyangkut hukum korporasi dan perdata bisnis. Oh ya, baik. Terima kasih ya. Ya, kami ingatkan tadi ahli sudah bersumpah. Ya. Sumpah itu melekat pemeriksaan. Ya. Silakan kepada penasihat hukum untuk memulai. Terima kasih. Profesor Dr. Herman Gajah Lugu, izin tidak keberatan kami panggil ahli. Profesor atau ahli, kami ingin mendapat penjelasan dari Anda. Kenapa hukum kita mengenal pembedaan antara reh person dengan naturlah person, baik dalam pengertian artifisialnya ataupun dalam pengertian penegakan hukumnya atau konsekuensi hukumnya yang ditimbulkan akibat adanya perbedaan itu yang pertama. Melalui majelis hakim yang saya muliakan, saudara jaksa penuntut umum yang saya hormati, saudara penasihat hukum yang saya hormati. Jadi subjek hukum kita itu ada dua. Pertama adalah orang, yang kedua yang disamakan dengan orang atau badan hukum. Badan hukum itu mempunyai ciri-cirinya seperti orang juga, mempunyai harta kekayaan sendiri, mempunyai hak dan kewajiban, tapi yang paling penting mempunyai harta kekayaan sendiri. Badan hukum itu. Demikian jawab saya. Baik, sehubungan dengan pemisahan baik harta maupun kapasitas tindakannya, karena tadi Prof membedakan bahwa antara orang dan badan hukum tentu ada perbedaan, walaupun badan hukum juga dijalankan oleh orang. Nah, pertanyaan kami lebih jauh kepada Prof. Kaitan dengan sebuah badan hukum atau korporasi ya, yang kita kenal di dalam dunia hukum maupun teori hukum maupun dalam praktek peradilan kita. Pertanyaannya, kalau sebuah korporasi atau badan hukum, apakah maksud ya, sebuah badan hukum itu pertama adalah perlu didaftarkan atau harus diketahui siapa pengurusnya, kemudian sejauh mana tindakan-tindakannya yang disebut mewakili perseroan, atau katakanlah dia memang dalam kapasitas orang yang memiliki baik dalam pengertian hukum maupun dalam pengertian de facto ataupun de jure, begitu. Mohon dijelaskan oleh ahli. Melalui majelis hakim yang saya muliakan, saudara penasihat hukum yang saya hormati. Jadi saudara menyinggung tadi corporation, perseroan terbatas di Indonesia. Di common law, sistem hukum Amerika dan Inggris namanya corporation. Di kita civil law yang berorientasi dulu kepada hukum Belanda dari Prancis, ini dinamakan limited liability company, perseroan terbatas. Nah, jadi perseroan terbatas ini badan hukum. Artinya apa? Kekayaan badan hukum itu bukan kekayaan pemegang saham. Kekayaan badan hukum itu bukan kekayaan komisaris sebagai pengawas. Atau kekayaan badan hukum itu bukan kekayaan direksi.
sebagai pengurus. Jadi ada pemisahan antara kekayaan badan hukum perseroan terbatas dengan kekayaan pemegang sahamnya, kekayaan komisaris sebagai pengawas dan penasehatnya, dan kekayaan direksi sebagai pengurus. Baik, saya ingin fokus kepada apa yang disebut dengan pemilik perusahaan atau pemilik perseroan atau pemilik badan hukum. Dalam pemahaman ahli, kalau seandainya ada seseorang dia tidak terdapat di dalam struktur suatu badan hukum atau sebuah perseroan, apakah dia bisa secara de facto atau de jure diartikan sebagai pemilik perseroan? Melalui majelis hakim yang saya muliakan, saudara penasihat hukum yang saya hormati, jadi katakan saya pemegang saham suatu perseroan terbatas, saya hanya memegang saham katakan 10%. Saya tidak bertanggung jawab terhadap utang-utang perusahaan, karena saya bertanggung jawab hanya sampai 10% harta kekayaan saya, saham saya itu. Baik, 10% tentu kalau dalam komposisi termasuk yang minoritas ya Pak? Iya. Karena di sana ada pemegang saham mayoritas atau boleh dikatakan pemilik dengan saham atau kepemilikan mayoritas, iya, ada pemegang saham dan kepemilikan minoritas. Iya. Tapi pengertian kepemilikan itu tentu harus ditetapkan dengan jumlah angka itu tadi ya Prof. Jadi artinya Sampai pada yang paling jadi minimal. pemilikan saya itu, Ya. pengurus dan pengawas itu ada dalam anggaran dasar perseroan terbatas. Oke. Jadi yang pertama harus ada di Ada dalam anggaran dasar perseroan terbatas. Jadi kalau saya seorang A Ya. bisa tidak bertindak atas nama perseroan terbatas, kalau saya tidak ada dalam Ya. anggaran dasar, tidak bisa. Kecuali kalau saya mendapat surat kuasa dari direksinya. Mungkin para pemegang saham memberi kuasa saya juga bisa. Jadi kalau tanpa surat kuasa, saya tidak bisa bertindak karena saya bukan orang-orang di dalam perseroan terbatas itu. Jadi pengertian pemilikan dan tindakan adalah ditentukan pertama adalah status di dalam anggaran dasar atau Iya. atau pendidikan. Itu pertama ya. Yes. Kemudian tadi ahli mengatakan bahwa tindakan kepemilikan atau kuasa atas tindakan kepemilikan hanya bisa melalui sarana surat kuasa. Di luar itu ada lagi. Selain surat majelis hakim yang saya berikan, tidak ada. Saya tidak bisa bertindak apa-apa karena saya tidak ada dalam anggaran dasar. Ya, ini kami perlu tanyakan kepada kaitannya ketika seseorang itu dianggap dia sebagai pemilik pada saat sebuah badan hukum atau katakanlah perseroan karena statusnya yang dijelaskan, maka tindakan itu kemudian menimbulkan implikasi dalam bentuk tanggung jawab. Saya ingin dulu mendapatkan klarifikasi atau penjelasan agak detail sedikit dari ahli. Makna tanggung jawab dan kemudian saya ingin tahu dari ahli seberapa besar konteks tanggung jawab itu kaitan dengan posisi di dalam anggaran dasar. Kemudian baru terakhir, karena tadi ahli mengatakan satu-satunya jalan bahwa seseorang itu bisa dianggap bertindak, ya harus ada kuasa. Dan itu jelas maksudnya ditegaskan dalam kuasa itu bertindak. Itu adalah dengan sebuah surat kuasa khusus maksudnya ahlinya seperti itu. Sejauh mana ini ketika korporasi atau badan hukum ya dan seseorang yang dianggap sebagai pemilik ini kaitkan dengan tanggung jawab pidana, karena di dalam ketentuan korporasi juga dikenal pertanggungjawaban pidana. Melalui majelis hakim yang saya muliakan, saudara penasihat hukum yang saya hormati, jadi pada dasarnya tanggung jawab dalam undang-undang PT itu adalah tanggung jawab perdata. Saya pemegang saham 10%, saya bertanggung jawab hanya sebanyak saham yang saya store.
kapan saya bisa bertanggung jawab pidana? Undang-undang PT tidak mengenal pidana itu. Jadi maksud ahli, ketika seseorang yang disebutkan secara jelas di dalam struktur sebuah perseroan, Iya. dengan komposisi saham yang paling minimal pun, Iya. yang paling kecil, dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Tidak. Nah, kemudian persoalannya, kalau ada sebuah perkara pidana Iya. yang menuntut pertanggungjawaban karena ada tindakan yang dianggap perseroan ini terlibat dalam tindak pidana. Saya ingin bertanya dulu dari aspek korporasinya, si pemilik yang tercantum baik dari yang minoritas maupun yang mayoritas. Apakah ada pasal-pasal atau ketentuan yang membuat seseorang itu tidak bisa dituntut secara pidana? Melalui majelis hakim yang saya muliakan, yang saya maksudkan ini begini. Kalau dia bertindak sesuai dengan anggaran dasar PT dan anggaran rumah tangga PT, ini tidak ada tindak pidana. Tetapi kalau dia menggelapkan uang PT, ini tindak pidana. Menggelapkan uang PT, ini tidak pidana. Kenapa bisa menggelapkan? Bisa saja. Saya sebagai pemegang saham, kadang-kadang pemegang saham itu sebagai direktur diangkat karena saya pemegang saham mayoritas. Ya kan? Saya datang kepada direktur, saya sebagai direktur utama. Saya datang kepada direktur keuangan, tolong Anda dapat kredit ya, selamat, saya katakan. Tapi saya pinjam dulu untuk beli mobil. Ini tanggung jawab ini. Saya gelapkan itu, saya pidana itu, penggelapan. Bagaimana dengan orang yang namanya tidak tercatat di dalam akta bersama ataupun tidak memiliki nomini ataupun sejumlah saham di dalam Ya. perseroan? Melalui majelis hakim yang saya muliakan, saudara penasihat hukum yang saya hormati, berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saya, ini tidak mungkin seorang di luar di luar anggaran dasar PT bisa bertindak atas nama PT, tidak mungkin. Kalau dia tidak dapat surat kuasa, tidak mungkin. Bisa diartikan dia juga tidak mungkin dianggap sebagai pemilik dari perseroan Tidak itu? bisa. Tidak bisa. Karena pemilik itu harus ada dalam anggaran dasar PT. Ya, saya sedikit mentautkan dengan prinsip bahwa kejahatan itu bisa dilakukan dengan cara apapun dan menggunakan instrumen apapun. Ya. Saya ingin tahu dari aspek mensrea, misalnya dalam doktrin hukum pidana itu ada yang namanya mengukur pertanggungjawaban karena memang niatnya dia melakukan tindak pidana. Nah, saya ingin mentautkan dengan posisi seseorang ketika tadi ahli mengatakan bahwa seseorang itu ya didakwa atau dituduh dia memiliki perseroan dan perseroan itu dianggap menjadi kantong atau tempat bertransaksinya tindak pidana, suatu tindak pidana, katakan semacam itu. Melalui majelis hakim, saya mohon maaf ini. Saudara katakan tadi ada seorang yang dianggap mempunyai PT. Nggak bisa dianggap itu. Harus ada nggak dalam anggaran dasar? Tidak bisa dianggap. Harus ada nggak dalam anggaran dasar namanya? Kalau tidak ada, tidak bisa dianggap dia anggaran dasar. Tidak. Mungkin ada beberapa doktrin yang mungkin cukup dikenal di dalam perdata atau perdata bisnis, Iya. yang kemudian sekarang juga dikembangkan dalam membuktikan sebuah perkara pidana. Iya. Katakanlah kehendak perusahaan itu adalah kehendak melakukan kejahatan. Kehendaknya, niatnya perusahaan itu dirancang untuk melakukan kejahatan. Nah, pertanyaan saya adalah, saya ingin tahu dalam posisi tadi masih pada orang yang tadi di luar daripada apa yang secara terstruktur dijelaskan atau dituliskan di dalam perseroan atau tidak disebutkan di dalam perseroan. Apakah bisa dalam pendekatan apa yang disebut teori identifikasi itu bisa dipersonifikasikan? Orang itu juga adalah pemilik perusahaan atau pengendali perusahaan. Melalui majelis hakim yang saya muliakan, saudara penasihat hukum yang saya hormati,
berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saya. Ini tidak mungkin kalau saya tidak ada nama di dalam anggaran dasar PT, lalu saya bertindak sebagai pemakai nama PT itu. Tidak pernah saya ketemukan ini dalam kenyataannya. Tidak pernah. Termasuk dalam... Tetapi kalau saya diberi surat kuasa khusus, banyak. Surat kuasa direksi banyak. Misalnya, ini kenyataan yang saya alami. Suatu perkara, saya tidak punya PT, tapi saya punya uang. Saya ikut tender. Pak, tolong saya kasih surat kuasa PT karena ikut tender ini tidak bisa tanpa PT yang sudah lulus dalam rekanannya. Saya ikut tender itu dengan surat kuasanya itu didapat. Tapi kadang-kadang saya nakal juga, atau yang dari situ nakal. Surat kuasanya dicabut, Pak. Jadi waktu pembayaran tender ini saya tidak dapat apa-apa, Pak. Yang dapat itu pengurus PT itu karena surat kuasa sudah dicabut. Itu terjadi. Jadi tidak bisa saya orang luar, tidak ada nama dalam PT, tidak ada surat kuasa khusus untuk bertindak atas nama PT, tidak bisa, Pak. Jadi kalau mau dimaksudkan tadi kepada perbuatan pidananya, seandainya itu ada di dalam korporasi, ya sebatas adalah yang tersebut di dalam korporasi ini. Gitu Iya, maksud. artinya saya direktur keuangan, saya bisa tindak pidana karena saya menggelapkan uangnya PT, bisa itu. Jadi kalau orang yang di luar dan dia tidak pernah ada di dalam struktur, tidak pernah ada dalam perseroan, Iya. kemudian ini suatu saat perseroan itu dianggap adalah kantong dari sebuah hasil kejahatan atau ada illegal activity di dalamnya, katakanlah dari perseroan itu. Apakah pertanggungjawabannya itu bisa menjangkau orang di luar dari perseroan itu yang saya maksud dalam kaitan tidak pidana? Tidak bisa, Pak. Ahli, ini ada beberapa terminologi yang saya lihat. Apa yang disebut dengan directing mind? Saya ingin tahu dari ahli, apakah pertama terminologi atau legal term directing mind itu ada dikenal dalam dunia korporasi? Melalui majelis hakim yang saya muliakan, saudara penasihat hukum yang saya hormati, directing mind, terjemahan bahasa Indonesia apa itu menurut saudara? Saya juga bingung, karena istilah ini tidak ada dalam undang-undang PT, tidak ada. Karena kalau saudara lihat undang-undang PT, itu istilah-istilah itu ada tercantum A sampai Z. Di Corporation Amerika juga ada, tapi istilah ini directing mind tidak ada saya temukan. Tidak ada. Sehingga saya tidak mengerti apa maksudnya. Sementara dari saya. Oh iya, dalam dunia perdata bisnis ada juga yang dikenal dengan levering atau penyerahan. Ahli bisa menjelaskan sedikit tentang levering itu dan kapan seseorang dianggap sebagai visitor ataupun owner di dalam proses levering itu. Melalui majelis hakim yang saya muliakan, saya mohon kejelasan apa yang saudara maksud dengan levering, misalnya apakah jual beli, apakah bagaimana, ini maksudnya. Oke, memang saya tidak boleh membuat sebuah bertanya pada ahli tentang sebuah kasus faktual, ya, tapi sebagai ilustratif. Iya. Ini kaitannya juga masih dengan tanggung jawabnya. Iya. Kapan seseorang pertama, kalau dalam sebuah transaksi, Iya. dia katakanlah membeli sebuah kendaraan, Iya. apakah kepemilikan itu, makna kepemilikan itu, ya, walaupun model levelnya itu bermacam-macam, Iya. atau pengertian pemilik itu apakah saat bersepakat melakukan jual belinya, Iya. atau
menunggu proses administrasi. Ya. Nah ini saya ingin penjelasan dari ahli. Melalui majelis hakim yang saya muliakan, saudara penasihat hukum yang saya hormati, kira-kira saya akan mengarah apa yang sudah maksud begini. Dalam praktik, saya membeli tanah dan rumah 1 Januari, ya, ada kwitansinya tanah dan rumah. Tetapi tanah dan rumah itu baru dapat izin bangunan sama sertifikat hak miliknya atau hak guna bangunannya 6 bulan kemudian. Saya kira-kira menangkap apa yang termasuk. Apakah tanda hak milik saya itu pada waktu saya dapat sertifikat, ataukah saya jual beli dengan kwitansi ini? Pengalaman saya dan pendapat hukum saya, milik saya itu ketika saya sudah membeli itu. Tapi kalau belum sertifikat, ya belum ada hak guna bangunan, belum ada sertifikat hak guna bangunan atau hak milik, atau belum ada izin bangunan, ini kan surat teknis saja. Tapi miliknya itu tidak hanya waktu saya dapat hak guna bangunan atau dapat sertifikat hak milik, tidak. Saya sudah pemilik sejak saya beli. Terima kasih. Clear. Mungkin dilanjutkan oleh yang lain. Iya, persilakan. Saya lanjutkan sedikit yang mulia. Iya. Mengenai uang, saya ingin bertanya mengenai uang. Iya. Menurut ahli, uang itu apakah benda bergerak atau benda tetap? Melalui majelis hakim yang saya muliakan, tergantung kepada dari sudut mana kita memandang. Kalau uang itu ya bisa bergerak, dia bergerak itu. Tapi kalau tanah itu benda tetap. Tapi kalau kapal itu benda bergerak, tapi kapal yang pada sekian ton ini dianggap benda tetap. Ini ada di hukum dagang itu. Ya kan? Saya lanjutkan ya. Iya. Kalau misalkan seseorang memberikan uang pada yang lain, A memberikan uang kepada B, kemudian oleh B uang itu diberikan untuk membiayai keluarga si C, membiayai keluarga si C untuk menjenguk C tersebut, keluarga C untuk menjenguk C. C mendapat manfaat melalui uang tersebut, keluarga C dapat menjenguk si C. Pertanyaan saya, apakah dapat dikatakan ada penyerahan uang dari A kepada C? Ini agak melalui majelis hakim yang saya muliakan, agak berbelit-belit ini. Kok perumpamannya? Jadi sedikit ya. A memberikan uang kepada B. Iya. Ya. Oleh B, uang tersebut dibelikan tiket pesawat kepada keluarga C. Iya. Untuk keperluan mengunjungi C di Iya. Jakarta. Iya. Pertanyaan saya, apakah ada penyerahan uang dari A kepada C? Tidak ada. Tidak ada. Karena uang itu saya belikan tiket. Ya, berarti Nah, C itu, jadi uang itu saya serahkan kepada maskapai penerbangan untuk beli tiket. Ya. Tidak berarti saya uang itu saya serahkan kepada C. Pada C. Tidak, Tidak ada ya. Tidak. Oke. Ya, cukup dari saya. Apakah masih ada dari penasihat hukum? Masih majelis, silakan. Jadi kembali ke soal korporasi ahli ya. Iya. Dalam konteks pidana, apakah korporasi itu bisa dimintai pertanggungjawaban pidana? Korporasi Dalam hal ini PT perseroan. perseroan terbatas dimintai pertanggungjawab pidana. Iya. Pertanggungjawab pidana kadang-kadang ada kalanya bisa, tetapi apakah PT itu dipenjara? Tidak. Tindak pidana, hukuman pidana yang dijatuhkan pidana denda. Tidak mungkin satu PT mau dipenjara, masukkan penjara, nggak mungkin. Jadi tindak pidana itu tidak ada denda. PT, ya, ini PT yang membayarnya, bukan pemegang sahamnya, bukan direksinya, bukan komisarisnya. PT bisa, Bisa ya. bisa. Dalam hal suatu PT
diminta pertanggungjawaban pidana, Iya. siapa yang harus dituntut? Apakah pengurusnya ataukah badan hukum PT-nya tersebut? Badan hukum PT-nya. Karena badan hukum PT-nya bisa bertanggung jawab, mempunyai hak dan kewajiban. Cuma kalau dituntut dia pidana, tidak pidana penjara, pidana denda. Siapa yang bayar? Ya uang harta PT yang bayar. Kata tadi itu harta PT tidak sama dengan harta pemegang saham. Dari mana tahunya harta PT? Ya dari pembukuannya ada. Uang PT ada di situ. Kalau pengurusnya bisa tidak dituntut terkait dengan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepada PT tersebut? Direksinya misalnya. Tidak bisa kalau PT yang berbuat. Kecuali kalau direksi berbuat. Misalnya saya anggota direksi, saya menggelapkan uang itu, saya bisa dituntut. Oke, ini memperjelas saja tadi terkait masalah hukum benda. Iya. Ini melompat ke hukum benda sekarang. Iya. Dalam konteks hukum kebendaan dikenal ada hukum benda tak bergerak dan benda bergerak. Iya. Konkret tadi yang kami tanyakan, menurut saksi kendaraan bermotor itu termasuk benda bergerak atau tidak bergerak? Benda bergerak itu. Benda bergerak. Iya. Nah, kedua yang kami tanyakan, kapan terjadi peralihan haknya, peralihan hak miliknya dengan alasan jual beli bukan hibah? Iya. Iya. Kalau saya beli kendaraan bermotor dari Iya. suatu showroom, Iya. peralihan hak milik dari showroom ke saya itu kapan? Pada waktu saya menantangani jual beli itu, ini sudah beralih, sudah hak milik saya. Tapi uangnya belum saya lunasi, ini menjadi utang saya, Pak. Oh, Biasa sekarang showroom kita itu nyicil itu, iya. kendaraan bermotor nyicil, mobil nyicil. Itu jual beli itu sudah terjadi pada waktu saya tanda tangan jual beli, walaupun belum lunas. Uang yang saya ambil bayarkan itu menjadi utang. Kalau penyerahan mobilnya sendiri, misalnya ada jeda waktu, apakah itu mempengaruhi peralihan haknya? Tidak. Menurut saya sudah punya mobil, tapi belum ambil saya. Apakah harus menunggu selesainya BPKB? Tidak, karena BPKB itu kan teknisnya, tapi hak miliknya sudah sangat milik saya. Tidak dikatakan nanti BPKB keluar itu baru milikmu. Tidak, Pak. Waktu saya sudah lunasi ini, sudah ada terjadi akte jual beli, BPKB-nya belum keluar, ini sudah milik saya kok. Cuma saya nggak bisa bawa keluar, nanti takut ditangkap polisi, BPKB-nya nggak ada. Iya, jangan bawa keluar, simpan di rumah aja sampai BPKB-nya keluar. Tapi hak miliknya udah di saya, Pak. Sudah beralih. Sudah beralih. Terima kasih saksi. Iya. Ahli, izin dari kami. Cukup dari terdakwa. Bagaimana? Cukup dari terdakwa. Terdakwa tidak tahu urusan ini yang boleh. Baik, kalau itu Soal tidak ada korporasi. pertanyaan. Ya. Kalau gitu selanjutnya kami persilakan kepada penuntut umum untuk melanjutkan pertanyaan kepada ahli. Silakan. Terima kasih yang mulia. Melalui majelis hakim yang mulia, saya bertanya kepada ahli. Tadi ahli sempat menjelaskan atas pertanyaan dari rekan kami penasihat hukum adanya kemungkinan pertanggungjawaban pidana bagi Ya. korporasi. Ya. Pertanyaan kami, di dalam praktek perkembangan penegakan hukum Iya. itu ditemukan pihak-pihak Iya. yang bisa menggerakkan sebuah korporasi, Iya. tetapi secara formil Iya. tidak masuk di dalam struktur korporasi itu. Iya. Nah, pertanyaan saya, apakah orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana? Iya. Bagaimana pendapat Melalui Anda? majelis hakim yang saya muliakan, saudara jaksa penuntut umum yang saya hormati. Jadi kalau saya perjelas dulu,
pertanyaan Saudara Jaksa Penuntut Umum. Ada suatu PTA, tetapi saya tidak ada dalam anggaran dasar, tidak ada di dalam anggaran rumah tangga, tidak ada pemegang saham, tidak komisaris, tidak direksi, tidak. Saya itu juga, bolehkah saya bertindak atas nama PT? Boleh kalau saya dapat surat kuasa dari direksi PT. Tapi sepanjang saya tidak dapat surat kuasa, bagaimana saya bisa memakai nama PT? Nama PT itu, saya Elman Rajabu sebagai direktur PT, tidak bisa Pak. Karena dalam transaksi itu, Saudara Elman sebagai apa? Dilihat di anggaran dasar, saudara tidak ada nama. Komisaris tidak, direksi tidak. Saudara ada surat kuasa tidak dari direksi? Tidak ada. Ya tidak bisa lah saya mengambil jalan. Tapi kalau ada, saya pakai surat, direksi PT X, direksi PT Rindu Order, mau beli ini. Si yang saya kasih surat itu harus tanya, Pak, anggaran dasar PT mana? Surat kuasa mana? Kalau Bapak nggak ada surat kuasa, nggak ada, Bapak bukan apa-apa nih, Bapak main-main ini. Nggak mungkin Pak, nggak mungkin. Dalam pengalaman saya, dalam pengetahuan saya, nggak mungkin. Mesti ada surat kuasa, mesti ada saya disebut dalam anggaran dasar. Kalau tidak ada dalam anggaran dasar, saya dapat surat kuasa khusus untuk bertindak. Sebagai apa? Kuasa direksi, kuasa pemegang saham bisa. Ini dalam pengalaman saya dalam praktek begini. Karena saya, majelis hakim yang saya muliakan, saya di samping sebagai akademisi, saya juga penasihat hukum dari beberapa BUMN dan usaha milik negara. Nah, ini karena PT ini tidak pernah saya ketemukan itu yang bisa pakai ini. Tapi kalau saya bisa pakai itu, saya katakan sama si X, ini saya direktur ini. Si X ini akan tanya, mana anggaran dasarnya Pak?